Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. Yang terhormat pendiri pesantren Al-Bukhari Risalah, Bapak Dr. Haji Buhari Manta LSI. Yang kami hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Kolaka Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus yayasan dan umum Bumi Tonggak. Yang kami hormati Bapak Camat Lalonai atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Al-Bukhari Risalah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Risalah. Acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Radiana SPD. Pada Ibu Bila
Wisuda Hafizul Quran tinggal Daulatul Akbar. Adnan, putra Al-Fayaz, putra Bapak Rusli dan Ibu Sunarti, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Muhammad Azhar Anjur, Muhammad Zaki Kasih, putra Bapak Ansar dan Ibu Harni, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Muhammad Chandra Abida, putra Bapak Jaya dan Ibu Asriani, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Muhammad Al-Fatih, putra Bapak Supatra dan Ibu Fitriani, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Dikmul Ali Harpenas, putra Bapak Imam Harpenas dan Ibu Sabtawati, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Bapak dan Rizki, putra Bapak Satu dan Ibu Daryanti, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Sigit Al-Ghifari, putra Bapak Supriyanto dan Ibu Ririn Oktaviani, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Yudra Anadiano, putra Bapak Nasir dan Ibu Meti, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Zikrullah Rahman Ramadan, putra Bapak Agus Saliman dan Ibu Rusmiati, asal Tilaudang Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Alifullah Aulia, putri Bapak Asrul Saputra dan Ibu Kaskiran, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 18 surah. Azizah Nur Surat, putri Bapak Jumran Hamid Andi Rewan Rahmat Saputra, putra Bapak Amri Islam dan Ibu Andi Rina Satria Tahan, asal Tilaudang Melaka Timur, jumlah hafalan 3 juz. Abdul Muiz, putra Bapak Nawir dan Ibu Dahlia, asal Samatumbu Melaka, jumlah hafalan 3 juz. Ahmad Saiful, putra Bapak Tajudin dan Ibu Samaria, asal Aire Melaka Timur, jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Fairul Dwi Kusuma, putra Bapak Muhammad Supran dan Andi Raskiatun Saso SSI, asal Tilaudang Melaka Timur, jumlah hafalan 4 juz. Ali Fajar Arif Saputra, putra Bapak Justin dan Ibu Dasiku, asal Padang Budi Konawe, jumlah hafalan 4 juz. Andi Aksan Triwardana, putra Bapak Peta Gesa SPD dan Ibu Andi Maida, asal Sapatimbu Melaka, jumlah hafalan 5 juz. Cesar Mahatma Putra, putra Bapak Kusyarin SSTT dan Ibu Ikin Badiani SK, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Dian Aulia Ramadan, putra Bapak Muhammad Haris Bakti SD dan Ibu Rosia SPD, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Muhammad Fahri, putra Bapak Abdul Rahman dan Ibu Hasnawati, asal Polel Salang Gombana, jumlah hafalan 5 juz. Muhammad Fauzan Hamid, putra Bapak Rizman Hamid dan Ibu Sulasri SPD, asal Laulai Melaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Farel Alfiansyah, putra Bapak Kisan Nisa PSU dan Ibu Kristina SU, asal Tilaudang Melaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Muhammad Rizki, putra Bapak Muhammad Saleh Rika dan Surya, putra Bapak Rashude dan Ibu Junaida, asal Lambai Melaka Utara, jumlah hafalan 15 juz. Ilman Fauzan, putra Bapak Ida Sange dan Ibu Rosnawati, asal Mutahan Konawe Selatan, jumlah hafalan 17 juz. Sarwa Febrianti, putri Bapak Syafrul dan Ibu Martina, asal Mangola Melaka, hafalan 2 juz. Luciana Amalia Silva, putri Bapak Saifuddin dan Ibu Suwani, asal Tilaudang Melaka Timur, jumlah hafalan 3 juz. Ofifah Nurul Zulhijjah Jafar, putri dari Bapak Jafar SPD dan Ibu Siti Mazura, asal Ladoni Melaka Timur, jumlah hafalan 3 juz. Siti Nurhaliza, putra putri Bapak Bambang Sutardi dan Ibu Siti Zainab, asal Ladoni Melaka Timur, jumlah hafalan 4 juz. Reski Novinda, putri Bapak Muhammad Saleh dan Ibu Kusnawati, asal Kampung Kendari, jumlah hafalan 5 juz. Widya Salsabila, putri Bapak Rahman dan Ibu Ruwai, asal Kawalan Melaka, jumlah hafalan 5 juz. Fauzia Febrina Hamid, putri Bapak Rizman Hamid dan Ibu Sulasri SPD, asal Laulai Melaka Timur,
jumlah hafalan 5 juz. Nur Aini, putri Bapak Garai Mariam Syahades ST dan Ibu Hasriati SIP, asal Kampung Kendari, jumlah hafalan 5 juz. Muhammad A, putri Bapak Syamsuddin dan Ibu Musya, asal Wilayah Kelapa Timur, jumlah hafalan 5 juz. Nur Ini, putri Bapak Ismail dan Ibu Rosyati, asal Wawo Kelapa Utara, jumlah hafalan 5 juz. Nurlina, putri Bapak Abah dan Ibu Evi, asal Mandira Kelapa Timur, jumlah hafalan 5 juz Quran tinggal Madrasah Alim. Ahmad Bintang Makassar, putra Bapak Abdul Soleh dan Ibu Rafi, asal Mawala Kelapa, jumlah hafalan 4 juz. Ferdiansyah, putra Bapak Isma dan Ibu Sri Sarkina, asal Dete Kelapa, jumlah hafalan 4 juz. Muhammad Hadi, putra Bapak Muhammad Uhud dan Ibu Suhana, asal Mandira Kelapa Timur, jumlah hafalan 4 juz. Muhammad Ilham Sri Mariana Sirondai, putra Bapak Muhammad Yunus Sirondai dan Ibu Eti Damayanti, asal Kabupaten Kolaka, jumlah hafalan 4 juz. Abdul Manas Farid, putra Bapak Sudirman dan Ibu Halimah, asal Loyang Kolaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Ahmad Subair, putra Bapak Suyuti dan Ibu Maria, asal Oyewe Kolaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Anas Ma'ruf, putra Bapak Adam SP dan Ibu Mulyana KMKL, asal Kolaka, jumlah hafalan 5 juz. Adiasyah Pratama, putra Bapak Mungkin dan Ibu Wati, asal Kolaka Asri Kolaka, jumlah hafalan 5 juz. Fitra Afiq Isani, putra Bapak Ismani Sosial Azhur dan Ibu Kristina Azhur, asal Cirota Kolaka Timur, jumlah hafalan 5 juz. Aswan, putra Bapak Syamsuddin dan Ibu Nur Aini, asal Loya Kolaka Timur, jumlah hafalan
Bapak Markodai Malona dan Ibu Siti Hani asal Somaturu Golongan jumlah hafalan 5. Lodini Putri Bapak Serano dan Ibu Sape asal Lambadia Kota Timur jumlah hafalan 5 juz. Mutmalina Putri Bapak Dr. Agus Kapten dan Ibu Nuria asal Tilunggo Kota Timur jumlah hafalan 5 juz. Nurfaila Putri Bapak Naba dan Ibu Wismawati asal Maolo Kolaka jumlah hafalan 6 juz. Bahina Wismawati juara 1 kaligrafi tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Riza Melani juara 1 kaligrafi tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Mahdifa Saskia juara 1 kaligrafi tingkat Kabupaten tingkat Madrasah Ibtidaiyah diberikan kepada Janeta Syakila Harpenas tingkat Madrasah. rapat lagi. Bisa rapat lagi deh, rapat lagi. Oke, sekali 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa alihi yang Bapak Ibu Kepala Madrasah Jakarta yang sempat hadir pada pagi hari ini, orang tua siswa, tidak syukur dan biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang atas ridha Allah sehingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pendiri Pesantren Al-Bukhari Wesalo, Kecamatan Talolai, Kabupaten Kolaka Timur, Bapak Dr. Agus Haji Buhari Marta MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kolaka Timur atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati pengurus Yayasan Darul Ulum Khairul Salam
Al-Bahari Kabupaten Tolaga Timur. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu yang mewakili Bapak Bupati Tolaga Timur, yang saya hormati Bapak Kandet Agama Kabupaten Tolaga Timur atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Pak Camat atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh pejabat tingkat kabupaten, kecamatan, desa yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang saya cintai, saya banggakan pimpinan pondok, wakil pimpinan pondok dan seluruh pengelola, seluruh tenaga pendidik, ustazah, yang saya hormati, saya muliakan orang tua santri dan anak-anakku sekalian, santri yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, pada saat ini dengan izin Allah kita berkumpul di rumahnya ini, di masjid ini, untuk melakukan suatu kegiatan yang mulia, mewisuda penamatan anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Bukhari Besalo. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ini manajemen ilahiyah. Kita yang mendapat hidayah bisa berkumpul bersama pada saat ini. Dan untuk anak-anakku yang telah diwisuda tadi, saya menyampaikan ucapan selamat. Dan yang TK, SD, SMP, seperti apa yang disampaikan, dipesankan tadi oleh yang mewakili Pak Kandet Agama, lanjutkan di Pondokmu Pesantren Al-Bukhari Besalo. Sementara anak-anakku yang telah menamatkan, yang telah berhasil mendapatkan kemenangan, akan lanjutkan, ada yang lanjutkan dalam bentuk melanjutkan pendidikan kuliah, mungkin ada juga yang mengabdi di lingkungannya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, atau di mana saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan latar belakang bagaimana kita membangun pondok pesantren di Besalo ini. Tahun 2011, sebelumnya itu ada suatu visi yang besar
ada suatu mimpi-mimpi yang mulia, mimpi besar. Karena pada dasarnya kita telah menyadari semuanya bahwa dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah As-Sariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi kalau hidup kita ini, dan di beberapa ayat ada jaminan bahwa siapa yang berbuat kebajikan dengan dasar iman selalu dijamin dengan surga yang kekal di dalamnya. Jadi sekarang ini suatu perlombaan bagaimana kita berbuat baik dengan dasar iman. Karena dasar cahaya Islam, iman, takwa ini juga hidayah dari Allah, bukan kebetulan. Jadi kita bersyukur. Tetapi setelah dikasih cahaya Islam, iman, takwa, tidak cukup berbuat kebajikan, dijamin masuk surga. Ini yang kita semua cari. Sehingga mimpi besar kami, bagaimana kita membangun generasi pelanjut Indonesia. Kolaka yang pada saat itu masih Kolaka Timur masih satu. Kita mau membangun generasi pelanjut yang Al-Qurani, yang moral karakternya itu mempedomani kitab suci Al-Quran, dan itu ada jaminan surga. Siapa anak-anakku tadi yang penghafal, ada jaminan masuk surga, dipersilakan, ada pintu khusus masuk. Tapi pada saat dipersilakan masuk, dibukakan pintu, tidak mau masuk kalau belum bersama-sama dengan orang tuanya, keluarganya, guru-gurunya. Guru-gurunya tidak mau juga masuk. Kalau belum masuk, siapa yang memfasilitasi? Jadi kita akan rombongan nanti masuk surga, insya Allah. Ini janji Allah. Sehingga kami berpikir kita bangun pesantren. Kalau di Kolaka bagian selatan pada saat itu sudah banyak pesantren. Kolaka dan bagian utara sudah banyak pesantren. Di bagian timur masih kurang. Makanya periode pertama saya, kita bangun dulu di Gunung Jaya, Ledongi, ya, benda pesantren. Itu suatu kebangkitan, bukan proyek pembangunan pesantren, tapi ini suatu kebangkitan. Kita bangun kebersamaan, manajemen partisipatif sinergitas. Karena Tuhan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak pernah akan berubah nasib sesuatu kaum, mungkin juga kita ini, kalau bukan kaum sendiri itu untuk memulai dirinya mau berubah. Ternyata di Ledongi berhasil, ya, dan di sana cukup ustaz, cukup SDM-nya untuk mengelola di sana. Ya. Kedua di sini, ya, kita di tengah-tengah ini saya memang ada suatu mercusuan untuk kita bersama-sama melahirkan generasi yang soleh-soleha yang amanah. Moralnya bagus, karakternya bagus. Bagaimana caranya? Kita kasih masuk dalam suatu lingkungan yang kita mengharapkan ada ridho Allah, ada hidayah dan ridho Allah di situ. Alhamdulillah, saya perhatikan, saya bersyukur. Anak-anak kita kalau masuk, ada juga yang kurus, ada yang warna hitam. Tapi kalau masuk di sini kurang lebih 3 bulan dan seterusnya,
walaupun makanannya mungkin itu ya sangat sederhana, tetapi ada hidayah, berkah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kelihatan putih-putih semua, ganteng, cantik, sehat. Ini bukan sekedar puji-pujian saja, tapi saya bersyukur kenyataan yang saya lihat. Karena beberapa anak-anak saya anggap anak saya sendiri. Pertama datang, saya berhadapan dan seterusnya sama-sama. Saya menyaksikan seperti ada tempat wilayah kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau tujuan kita seperti itu, membangun suatu era kebangkitan, kebersamaan, yang terlibat siapa? Pada saat itu ada tokoh masyarakat di sini. Ada Pak Haji Asis yang punya lahan luas. Kemudian ada tokoh masyarakat, ada kepala desa pada saat itu Pak Willy almarhum. Tokoh masyarakat yang ada di sini karena Wesalo memang punya pesantren ini. Bukan Al-Bukhari datang numpang di Wesalo. Jadi nama pesantren ini pondok pesantren Al-Bukhari Wesalo, bukan Al-Bukhari di Wesalo. Ya. Kita bersama-sama dengan masyarakat dan alhamdulillah saya senang menjaga keamanan, apa tidak ada apa-apa. Kita tidak pakai pintu, kita aman. Karena lingkungan kita aman, masyarakat. Ya. Karena memang pilih bersama. Kemudian tokoh masyarakat, pemerintah setempat, ya, Pak Desa, Pak Camat, kemudian siapa saja yang mau berjihad, sama-sama berjihad di jalan Allah. Kita perhitungkan di sini dulu ini hutan belantara, belum ada tanda-tanda kita tahu kita di lembah begini indah ciptaan kebesar Allah ini, ada gunung keliling ini, kemudian begitu tanda-tanda kebesaran Allah hampir ada semua di sini. Ya. Ya. Kemudian pada saat itu kita membangun Bismillah 2012 sudah mulai menerima santri. Dan kalau tidak salah Pak Kakanda Agama yang mungkin 2018 ya ada evaluasi nasional. Berarti hanya 6 tahun kemudian ada evaluasi nasional. Ini tanda kesyukuran. Seluruh pesantren seluruh Indonesia dievaluasi rata-rata angka kelulusan. Ternyata sanawiyah SMP kita masuk 6 besar seluruh Indonesia. Aliyah SMA-nya masuk 8 besar seluruh Indonesia. Sehingga saya sendiri kok bisa? Ya, mungkin juga ada yang bertanya, bisa? Ya, saya kira pejabat-pejabat Kementerian Agama saja ada yang kaget di Kawil Agama. Kok ada juga di Sulawesi Tenggara bisa masuk 6-8 besar prestasi tingkat nasional. Ya ini. Inilah makna bahwa semua yang terlibat di sini, tenaga-tenaga pengajar, pendidik, pengelola, itu kerja sungguh-sungguh, istiqomah, dan dia ada semangat jihad. Awal kita laksanakan ini operasional, saya ditantang oleh pimpinan pondok, kalau pengelola, bagaimana nanti ini asrama terbatas, ya, ruang belajar terbatas, bagaimana kalau banyak santri? Saya bilang, kalau begitu suatu tantangan. Yang masalah besar, kalau banyak gedung tidak ada santri yang datang. Ya, alhamdulillah kita sekarang ini berjalan. Ya, banyak yang datang, kita juga bisa tambah fasilitas. Ini hidayah Allah. Kenapa? Karena kita sama-sama modal
keikhlasan. Semua kita berniat memohon dengan hidayah, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bismillah, ada manajemen ilahi, ada kemudahan, kita lakukan semuanya ini. Dan yang paling istimewa yang saya rasakan, belum pernah ada pengelola pondok, ustaz-ustazah yang rapat menyampaikan kepada saya ada kesulitan, tidak ada uang. Ini apa? Artinya memiliki kesabaran, kesyukuran, seperti apa yang menjadi karakter yang mau dibangun. Karakter yang mau dibangun anak-anakku, jangan hanya menghafal, ada di Mars, ya, tetapi lihat bagaimana kesabaran, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja sama yang kita bangun sehingga bisa keadaan kita seperti ini. Alhamdulillah, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kota Timur. Sekarang ini sudah mau diaspal, sudah pengerasan. Saya kira kita menunggu cuaca dihampar aspalnya untuk di lingkungan pondok kita ini. Saya kira terima kasih. Setelah itu mungkin masih ada yang lain program-program lain, tapi sudah ada komitmen dari pemerintah Kota Timur. Pak Desa juga dana desanya itu dibantu juga kita drainase, dibantu lagi ada mata lampu nanti masuk di sini sehingga kita lebih terang di sini. Ya. Ini jadi bukan hanya mimpi bersama awal, tapi sementara kita jalan dan insya Allah seterusnya masih ada mimpi besar yang lebih besar lagi, karena kita kondisi seperti ini kita harus ada yang faisal pada ketabansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita menyelesaikan satu urusan, kita kerja keras lagi untuk urusan berikutnya, urusan lain, dan hanya kepada Allah kita mengharap. Ini saya sampaikan Ibu supaya Pak Desa yang mewakili Pak Camat, supaya yang mewakili Pak Kandil Agama, ya ini Pak ada sekretaris yayasan yang saya hormati, saya cintai. Ini supaya kita jadi mimpi bersama. Kita bangun lagi manajemen partisipatif sinergitas. Kalau di Kolaka berhasil, kita ada perguruan tinggi, ada perguruan tinggi negeri WC, ada perguruan tinggi Islam, terakhir ini ada lagi poliklinik. Mari kita sama-sama niat bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah kita memohon, kita juga bangun perguruan tinggi Islam di Kota Timur. Ya. Sehingga nanti alumni kita ya tidak harus jauh-jauh lagi. Mungkin pertimbangan biaya dan lain sebagainya. Ya, ya. Saya sudah siapkan lahan di Jalan Poros dan juga lahan pengembangan di sekitar kita ini. Ya. Ya. Jadi kalau administrasi kita bisa selesaikan, kita bisa bergerak cepat. Dan saya pikir kenapa ini? Selain tujuannya tadi itu untuk membangun sumber daya manusia, cinta kepada generasi pelanjut, ya, saya ingin di daerah kita ini, khususnya Wesala Lalolai, ini pesantren bisa membangun jadi lokomotif. Kalau ada perguruan tinggi, banyak yang datang, butuh kos-kosan, mau makan, butuh beras, butuh ikan, butuh sayur-sayuran, butuh buah-buahan, dan lain sebagainya. Mesin-mesin fotokopi, penjual-penjual buku-buku apa berkembang. Artinya apa? Banyak gerbong-gerbong bisa ikut setelah kita membangun lokomotif. Tapi kalau tidak ada lokomotifnya, bagaimana mau ikut gerbongnya? Tidak bisa bergerak. Jadi pimpinan pondok ini PR supaya cepat diurus ini. Saya kira untuk Pertais sudah ada pengalaman kita dulu dengan Kolaka Al-Mawadah, cepat prosesnya.
Ya. Jangan ada jadi apa? Jangan ada jalan buntu. Apa persyaratan? Ya, dengan yang jelas, insya Allah ada jalan keluar. Ya. Kemudian selanjutnya anak-anakku, sudah ada disampaikan tadi pimpinan pondok, kemudian ada dalam mars dihayati ini, dihayati ini. Pertama yang tamat ini yang semua lanjutkan kuliahnya dengan karakter itu tadi. Karakter itu tadi yang 5S, sholatnya ya sudah ditahu bahwa itu sholat adalah tiang agama Islam. Jadi bagaimana kalau ada tidak ada tiangnya, tidak bisa. Sementara ini sholat, sabar, ternyata ini sabar dan sholat juga selalu disebut bersamaan, ya. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Ya. Jadi kalau orang sabar bersama dengan Allah, mau apa lagi? Tidak ada lagi di atasnya. Karena kalau Allah segala-galanya. Ar-Rahmanir Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Dia adalah memutuskan segala-galanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya ini jadi sholat, sabar, syukur. Syukur, kita bersyukur apa keadaan kita syukuri, ya. Itu kita dijanji untuk ditambahkan, ditingkatkan lagi. Kemudian sehat. Kemudian sebelum sehat kita empat itu, ya, ya setia sama taat. Kalau taat itu ada iman, ada takwa. Kalau taat ini luas dan ini semua janji surga, ya. Sehat jasmani rohani, anak-anakku. Ini kalau mau sehat jasmani, dahulukan dulu sehatkan rohani. Jangan ada penyakit rohani yang tersimpan dalam hatimu, walaupun seloban jarum, walaupun setangkai lalat. Ingat ini. Saya bisa sampaikan sama anakku, ini dipegang teguh karena saya alami. Tapi saya sehat. Saya banyak, ya, kondisi politik kita dengan jabatan, apalagi jabatan politik, ya, penguasa kepala daerah, gitu. Tapi tidak ada. Jadi caranya, ya, supaya nanti ini jati dirinya anakku bawa kemana-mana. Kalau tidak bisa mempengaruhi lingkungan, sama tadi disampaikan, kalau tidak bisa mempengaruhi lingkungan, paling kurang jangan dipengaruhi lingkungan yang tidak baik, ya. Tetap Al-Bukhari. Dan saya lihat senior-seniornya, alhamdulillah, ada jadi presiden mahasiswa, ada pengurusan di Makassar, di Jogja, di Bandung, di Surabaya, ada yang ke Mesir, ada yang ke Malaysia. Dijaga ini. Ya, karakter tadi itu lebih banyak bersifat rohani, hubungan langsung dengan Allah. Tetapi tadi itu tidak akan berubah dengan sesuatu kalau bukan harus ada kerja. Tadi ini yang 4K itu pondasinya kerja ikhlas, niatnya semua karena Allah, apapun kita mau lakukan. Setelah itu ada kerja keras, kerja keras tidak cukup, harus ada kerjasama. Tidak ada yang kuat kalau jalan sendiri, harus membangun, harus ada kerjasama, harus bersinergi. Itulah karena saya sama-sama Pak Dokter ini, ya, membangun satu ilmu yang kita coba, yang lahir dari Kolaka, yaitu manajemen partisipatif dan sinergitas, yang dulu kita kenal ilmu pemberdayaan, manajemen pemberdayaan. Tapi itu kerjasama harus ada, bersinergi, ya, ya. Baru kita sama-sama membangun.
Bandara kita bisa bangun hanya pada bandara, tidak pakai uang negara. Dan kita bersinergi. Ya. Pesantren juga kita bangun sinergi dengan masyarakat, dengan semua pihak. Ya. Untuk ke depan kita mengharap tetap seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu kerja cerdas. Ini gampang dipidatokan, tapi sulit kita terapkan. Tapi kalau kita istiqomah, ya, ini perlu istiqomah. Kalau pesan tomatwa yang Buddhis itu lembur betul ada donat. Ini saya dapat dari leluhur ayah. Tapi ibunda lagi menambahkan teman persilainan. Artinya kalau lembu itu kejujuran, genteng itu istiqomah, kalau bahasa Indonesia konsisten. Kalau jujur kemarin, jujur hari ini, jujur besok. Itu namanya genteng, konsisten. Dan ada tolong yang kebenaran. Kita juga diperintahkan menegakkan kebenaran. Ini dalam kitab suci kita diperintahkan seperti itu. Ini pegang teguh ini. Ya. Apapun kamu hadapi, kalau tiga ini kita pertahankan terus ada ancaman yang tidak sesuai dengan ini, ikhlas hadapi. Karena Tuhan mengatakan, apakah kamu merasa pantas masuk surga sebelum kamu diuji dengan ujian itu bermacam-macam? Kita harus istiqomah menghadapi ujian apapun bentuknya. Ya. Tapi kalau kita lulus dalam ujian, dan memang harus lulus, karena semua orang yang diuji mau lulus. Kalau kita diuji Allah, kita harus menjaga ini. Ya. Kemudian anak-anakku nanti kuliah, ada yang kuliah, pilih bidang studi masing-masing. Karena tahun ini ada juga teman-teman yang masuk ke kedokteran. Ada juga di tempat-tempat lain, di universitas lain, bidang studi lain. Ya. Jadi jangan minder. Di mana kira-kira cita-citamu di situ, ya, berjuang. Ya. Kemudian anak sekalian, saya minta ya begini, bentuk diri, ya, bentuk diri karena tidak semua kuliah. Mungkin ada juga yang kembali ke masyarakat. Tapi Tuhan sudah jamin itu. Laqad makkanakum fil ard wa ja'alna lahum ma'ais wa lillam tashkurun. Al-Araf ayat 10. Ya. Di mana manusia kamu ditempatkan di muka bumi dan di situ disiapkan sumber penghidupan untuk kamu. Jadi di mana sebenarnya? Makanya saya mau tunjukkan di sini. Dulu hutan Pak Desa ya. Mana orang menyaksikan bahwa di sini suatu lembah yang indah keliling ini ciptaan Allah. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, diciptakan dengan berbagai kekuasaannya ini. Kita ada di sini, gunung keliling, ada hamparan di depan, hamparan bumi, di sekitar tumbuh pepohonan, buah-buahan, hewan-hewan yang berkaki dua, yang terbang, yang dalam air, ya, yang kaki empat, ada kambing, ada kuda, ada sapi, ada kerbau. Itu semua tanda kebesaran Allah. Yang kita mau menyaksikan di sini bahwa di sini ada gambarannya surga dunia. Karena memang disebut begitu. Surga itu ada surga dunia, ada surga akhirat. Yang dalam surah Ar-Rahman ayat 64 disebut itu warna surga adalah hijau tua. Mengapa kita katakan ini kampus Al-Bukhari kampus hijau? Kita ambil hijau tua karena mulai rumputnya, pepohonannya, ya cat bangunannya apa? Kita memang tujuan kita menuju surga. Hanya cari ridhonya Allah di kehidupan Allah Ta'ala melalui pesantren ini. Ya. Yang warna lain ada merah putih, ada merah putih. Apa simbolnya? Bahwa pesantren Al-Bukhari payungnya cinta tanah air. Cinta tanah air. Ya. Kalau cinta tanah air apa? Iya, alamnya kita cintai. Di atas alamnya manusianya kita cintai. Cinta yang lain, hewan berpasang-pasangan dan lain yang disebut tadi itu tanda kebesaran
kita cintai karena Allah. Itu yang kita mau tanamkan akidah di sini. Jadi orang tua santri jangan hanya pergi kunjungi anak-anak yang sementara di sini, tapi anak-anak TK, umur SD, kalau ada waktu yang libur, bawa ke sini untuk kita menanamkan akidah. Apa yang kita lihat baru dijelaskan ayatnya. Jangan hanya kita sampaikan ayat dalam ruangan, belum keluar sudah lupa. Tapi kita lihat dulu, baru sampaikan supaya menanamkan akidah. Karena kalau akidah yang seperti pohon, ini filosofi pohon, akidah itu seperti akar. Kalau akarnya dipupuk terus, akan tumbuh batang, cabang, ranting, daun, buah yang bagus, yang manis. Tapi kalau akarnya kerdil, tidak pernah dipupuk, ya akan tumbuh sebaliknya. Makanya ini kita mau jadikan ini tempat, ya bisa rekreasi, ada pertanian, ada olahraga, ada agama religius. Hobi rekreasi, agri, sport, religi. Itu bisa kita sama-sama. Dan ini kita sementara bangun terus. Lapangan bola sudah ada, lapangan tenis sudah ada, pandangan sementara kita bangun, lapangan sepak bola dan lain-lain sebagainya, bulu tangkis, takraw, volian. Kita mau karena kita mau anak-anak kita sehat jasmani rohani, bukan hanya pidato. Jadi anak-anakku terakhir ini saya minta, kemanapun nanti sebagai alumni di sini, ya berbuat kebajikan, berkarya nyata, bukan berkarya kata-kata. Jangan banyak bicara, tapi tidak ada yang karya nyata. Jadilah hamba-hamba Allah yang produktif, yang berada dalam lingkungannya. Jangan menyerah di situ, karena Tuhan sudah jamin. Hanya kadang-kadang rahasia itu tersembunyi, harus kita cari. Itu tadi. Di mana manusia ada, di situ disiapkan sumber penghidupan, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Yang mana tidak bersyukur, yang tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap bahwa langkah-langkah kita selanjutnya tetap kita mendapatkan hidayah, berkah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kami tidak luput terus mendoakan, tapi anak-anakku juga mendoakan diri, orang tua, keluarga, guru-gurumu yang ada di sini. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak selawat. Apa yang kamu lakukan di sini, ya, yang saya bilang, dua ambisi pribadi yang kamu lakukan, kamu laksanakan sehari-hari di sini. Pada saat anak-anakku salat tahajud, Tuhan membanggakan kepada penghuni langit, kepada malaikat, lihat hambaku pada saat tengah malam, orang sementara lelah tidurnya, dingin, dia bangkit dari tempat tidurnya, mengambil air wudhu, salat tahajud. Itu dibanggakan. Mau apalagi di atasnya kalau Tuhan yang banggakan hambanya, ya. Kemudian Tuhan mengatakan, alangkah beruntunnya hambaku, alangkah beruntunnya kamu yang khusyuk dalam salatmu. Ini dipelihara. Saya mau betul-betul anakku menikmati ini salat, sementara salat keluar air matamu, berdialog dengan Allah, berdoa mengharap kepada Allah. Dipelihara ini. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak waktu yang lama, karena sengaja ini agak lama. Karena dalam pikiran saya sampaikan tadi panitia supaya ada dokumen. Belum tentu sudah berikutnya saya masih hidup. Insya Allah Januari nanti sudah masuk kepala 7. Kalau kepala 7 itu sudah 7 tahun itu dapat bonus. Alhamdulillah sekarang masih sehat. Tapi kalau bisa dokumen-dokumen seperti ini saya sampaikan tadi, tentang belakang pendirian pesantren seperti ini, siapapun nanti generasi kita dari waktu ke waktu, ya,
terutama Pak Desa Wesalo, ini generasi kita. Untuk Wesalo, jangan ragu-ragu. Kalau mereka orang tuanya tidak mampu masuk saja di sini, saya ada penjamin. Ini jangan hanya bicara. Jadi kalau ada anak-anak yang mau masuk di pesantren hanya soal biaya, ya nanti dan jangan dipindah, tetap masuk di sini. Laporkan saja kepada saya, Pak Desa. Ya, ini saya kasih yang mana? Saya tidak mau Wesalo nama pesantren, tapi kalah dengan daerah-daerah lain jumlah santrinya. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawati, kita masuk di acara terakhir. Jadi terakhir acaranya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Darmawansyah SAG. Kepada Ustaz yang hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin dan hadirat yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kepada orang tua kita Bapak Dr. Haji Bupati Makassar selaku pendiri pondok, pembina pondok, sahabat saya Dr. Usman Hamid, beserta seluruh pengurus-pengurus pondok, para guru-guru, wali-wali murid, dan semua undangan yang hadir, terutama dari pihak pemerintah. Korup. Karena kenapa diri? Belakangan dia masuk Islam, bahkan menjadi tokoh salah satu cendekiawan muslim di Indonesia, khususnya di ekonomi syariah. Keliling dunia ini Pak, menjadi konsultan bank-bank syariah di seluruh dunia termasuk di Bahrain. Kali sempat undang waktu kami masih di Freeport itu di Timika. Namanya adalah Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Nah, ini kisah hidupnya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau menyampaikan ke kami, apakah ayah saya salah? Beliau mengatakan tidak, karena memang apa yang dilihatnya nyata. Dia melihat negara-negara yang dianggapnya semrawut, dianggapnya tidak disiplin, dianggapnya penuh dengan kebodohan, bahkan negara-negara yang dianggapnya semrawut dan banyak korupnya, itu negara-negara Islam. Cuma kesalahan ayah saya katanya adalah beliau tidak mampu membedakan antara Islam sebagai sebuah ajaran dan Muslim sebagai penganutnya. Itu yang membuat dia keliru dalam mengambil konklusi, mengambil keputusan dalam menilai. Dan sebenarnya pernyataan beliau ini sama dengan pernyataan seorang pemikir Syria namanya Syakib Arsalan. Bahkan sudah dibikinkan buku, Pak. Beliau menulis sebuah buku berjudul Limada Yataqaddam al-Akharun wa Yata'akhkhar Muslimun. Kenapa orang-orang selain Islam sekarang maju, Amerika maju, Eropa maju? Bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك